Point Nemo dikenal sebagai tempat samudera paling terpencil dan tak bernyawa di planet ini. Pantai terdekat berjarak 1.670 mil atau 2.688 km. Sangat sedikit orang yang pernah melewati titik ini. Bahkan insinyur Ivoya Lakatela yang menemukannya dengan bantuan program komputer pada tahun 1992 sebenarnya tidak pernah ke sana. Juga menurut tulisan Howard Lovecraft, monster bernama Cthulhu tinggal di dekat Point Nemo. Ini tentu saja fiksi ilmiah, tetapi penelitian pada tahun 1990-an membuat para ilmuwan berpikir bahwa beberapa makhluk luar biasa yang dapat bertahan hidup bahkan dalam kondisi paling ekstrim di planet kita mungkin benar-benar ada di bagian lautan yang tidak dapat diakses ini. Tapi apa yang sebenarnya hidup di zona paling mematikan dan paling terpencil di lautan? Dan mengapa ada begitu banyak objek luar angkasa di sana? Pada tahun 1997, para ilmuwan menerima alarm peringatan pertama dari Point Nemo. Para peneliti telah menempatkan mikrofon bawah air sejauh 2.000 mil atau 3.219 km untuk mempelajari aktivitas vulkanik di Pasifik Selatan. Tapi sensor ini merekam suara yang tidak diharapkan oleh para ilmuwan. Itu adalah suara paling keras yang pernah terdengar dari kedalaman lautan. Bunyinya seperti ini. Ilmuwan memberi nama The Bloop untuk suara misterius tersebut, namun asalnya pada saat itu tetap tidak diketahui. Para ahli dari Laboratorium Lingkungan Laut Pasifik dari Administrasi Atmosfer dan Kelautan Nasional mulai bekerja untuk memecahkan misteri ini. Awalnya, para ilmuwan mengira bahwa The Bloop itu disebabkan oleh semacam kapal besar atau kapal laut lainnya. Tapi ternyata tidak ada satu kapal pun yang ditemukan di dekat Point Nemo pada hari itu. Apalagi di daerah terpencil seperti Point Nemo, hampir tidak pernah ada kapal. Jadi penjelasan ini segera dikesampingkan. Opsi kedua adalah suara berasal dari ikan paus atau cumi-cumi raksasa. Namun suaranya sangat kuat sehingga tidak ada makhluk hidup di planet bumi yang bisa bikin seperti itu. Mengingat fakta bahwa 95% lautan di dunia belum dieksplorasi, para ilmuwan telah mengajukan hipotesis yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Makhluk tak dikenal hidup di perairan Point Nemo yang ukurannya bahkan melebihi paus biru, hewan terbesar ditemukan sampai saat ini. Asumsi seperti itu bahkan semakin tidak realistis karena kondisi di Point Nemo tidak layak untuk kehidupan. Faktanya adalah tempat ini terletak di atas garis patahan dua lempeng tektonik yang terus mengembang. Magma naik di antara pelat menciptakan katup hidrotermal yang mengeluarkan air panas dan mineral. Dalam lingkungan ekstrim seperti itu, keberadaan kehidupan mustahil dilakukan. Setidaknya itulah yang dipikirkan para ilmuwan sampai saat ini selama mereka tidak memiliki bukti yang bertentangan. Sekelompok ilmuwan Jerman dari Max Planck Institute for Marine Microbiology di atas kapal RV Son melakukan penelitian di Point Nemo untuk mengetahui apakah ada kehidupan di sana. Ternyata sekitar 20 spesies bakteri hidup di lapisan atas lautan di kedalaman hingga 500 meter. Ini tentu saja merupakan jumlah terkecil dari spesies yang ada di satu tempat di planet ini, tetapi jumlahnya masih lebih sedikit, hampir tidak ada. Selain itu, bakteri ini menarik spesies lain yang lebih besar. Misalnya kepiting yeti berbulu yang ditemukan pada tahun 2005, mulai masuk ke perairan Point Nemo. Namun, tidak ada makhluk besar yang mengeluarkan suara aneh dan keras yang pernah ditemukan. Hewan misterius itu, menurut para ilmuwan, pasti memiliki panjang setidaknya 250 kaki atau 76,2 meter, yang lebih dari 2 kali panjang paus biru. Tetapi para ilmuwan dari seluruh dunia belum menyerah dan terus mencari secara teratur menjelajahi suara yang berasal dari dasar lautan. Pada saat yang sama, orang-orang biasa dari seluruh dunia mengajukan dugaan mereka tentang sumber The Bloop. Beberapa penggemar Howard Lovecraft percaya Cthulhu benar-benar ada, sementara yang lain menganggap makhluk maut itu berasal dari luar angkasa. Spekulasi akan terus berlanjut hingga hari ini jika para ilmuwan tidak mengakhiri kisah misterius ini. Menurut Robert Jack, seismolog di Oregon National University, The Bloop adalah hasil dari retakan di gletser Antartika. Setiap kali gunung es pecah, gelombang suara yang keras membentang ribuan mil melintasi lautan di dekatnya. Jadi, gagasan monster bawah air dari planet lain harus dilupakan.
Namun objek luar angkasa memang ada di perairan yang hampir tak bernyawa ini. Setidaknya benda-benda ini pasti melakukan perjalanan dari luar perbatasan planet kita. Faktanya, kawasan di sekitar Point Nemo telah lama dikenal oleh mereka yang terlibat dalam penjelajahan luar angkasa. Satelit dan pesawat ruang angkasa buatan bekas dibuang tepat di bagian laut yang mati ini. Alhasil, Point Nemo menjadi kuburan pesawat ruang angkasa. Keputusan untuk mengubah zona lautan tak berpenghuni ini menjadi tempat pembuangan sampah luar angkasa alasannya bagus. Bagaimanapun, Point Nemo adalah wilayah yang paling terpencil jauh dari tempat setiap orang tinggal. Pemukiman terdekat terletak sekitar 248 mil jauhnya atau 400 km yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Selain jumlah spesies hewan yang sangat terbatas tinggal di sini. Karenanya, membuang peralatan bekas di Point Nemo hanya menyebabkan kerusakan lingkungan sedikit saja. Pesawat ruang angkasa pertama mendarat di Point Nemo pada tahun 1971. Sejak itu, 250 hingga 300 pesawat telah terkumpul di zona ini. Objek terbesar yang akan dicampakkan ke pemakaman tercatat pada 23 Maret 2001. Setelah 15 tahun beroperasi, Stasiun Luar Angkasa Mir dengan berat 143 ton dirobohkan di atas titik ini di laut. Selama kejatuhannya pada ketinggian sekitar 62 mil atau 100 km dan saat memasuki atmosfer bumi yang padat, stasiun itu mulai runtuh. Pada saat menabrak air, masanya tidak lebih dari 25 ton. Semua bagian yang hilang terbakar atau robek dan tersebar dalam radius puluhan kilometer. Dilihat dari informasi yang saya temukan di internet, puing-puing Stasiun Luar Angkasa Mir tersebar di area yang panjangnya lebih dari 932 mil atau 1.500 km dan lebar 62 mil atau 100 km. Seperti yang Anda duga, kuburan pesawat ruang angkasa tidak dekat dengan sebidang tanah dengan tanah datar. Kuburan rapi, penjaga keamanan di pintu masuk. Benda antariksa yang tergenang dan bagian-bagiannya dapat ditemukan tersebar di beberapa kilometer di seberang lautan. Tapi tetap saja, ini lebih baik daripada jika puing-puing jatuh di area yang berpenghuni di planet kita. Tapi, Point Nemo sangat jauh dari dataran sehingga orang-orang terdekat ada di Stasiun Internasional Ruang Angkasa. Paradoksnya, Stasiun Luar Angkasa berputar pada ketinggian 258 mil atau 416 km dari permukaan planet, sedangkan populasi terestrial terdekat terletak ribuan mil dari Point Nemo. Ternyata, para astronot yang secara berkala terbang di atas Point Nemo adalah satu-satunya orang di dekatnya. Tapi itu akan segera berubah. Acara paling menarik yang terkait dengan Point Nemo sedang menunggu kita dalam waktu dekat. Agaknya dalam waktu sekitar 5 hingga 9 tahun, proyek termahal dalam sejarah umat manusia, Stasiun Ruang Angkasa Internasional, akan jatuh ke wilayah paling terpencil di lautan dengan asumsi tentu saja semuanya berjalan sesuai rencana. Masa operasional kapal Stasiun Luar Angkasa tidak diperpanjang. Masa ISS sekitar 420 ton yang 20 kali lebih banyak dari masa semua meteorit yang memasuki atmosfer bumi selama setahun dan sekitar 6 kali lebih banyak dari masa Goba yang tersebar dari semua meteorit yang diketahui. Karenanya, jika ISS tidak pecah menjadi pecahan-pecahan dalam penerbangan, tontonan itu pasti tak terlupakan dan wilayah yang paling sulit dijangkau di lautan akan mengklaim spesimen yang sangat berharga. Terlepas dari banyaknya sampah antariksa, Point Nemo menurut semua asumsi harus menjadi sudut terbersih lautan di dunia karena sejauh ribuan mil Anda tidak akan menemukan satu orang pun dan praktis tidak ada kapal laut di sana. Namun perlombaan yacht keliling dunia pada tahun 2018 menunjukkan hal yang sebaliknya. Awak salah satu yacht mengambil air dari Point Nemo untuk diuji. Jumlah mikroplastik per meter kubik air ternyata ada sekitar 27 buah. Itu sebabnya bahkan tempat-tempat yang tidak dapat diakses di lautan sangat tercemar. Apa artinya hal itu tentang bagian lain lautan di mana orang-orang secara teratur meninggalkan jejaknya? Faktanya, wilayah paling tercemar di lautan dapat menampung hingga 100.000 partikel mikroplastik per meter kubik. Peringkat migrasi di seluruh planet mereka bahkan mencapai daerah yang paling sulit diakses seperti Point Nemo. Pada tahun 2010, grup Gorillaz merilis album mereka Plastic Beach yang dengan sangat indah menyentuh topik yang sangat penting bagi kemanusiaan ini. Mereka menciptakan cerita fiksi. Diduga, musik tersebut direkam di studio rekaman yang dibangun dengan sampah laut dari Point Nemo. Ini masalah yang sangat serius. Sekali lagi, kita harus memikirkan sikap kita terhadap pencemaran lingkungan sebelum terlambat. Memang, menurut data terbaru, kehidupan di Samudra Pasifik sudah terancam punah. Bisa dihancurkan oleh raksasa. Sepertinya ini topik untuk isu lain.
Tulis ide-ide Anda dan coba tebak apa itu di komentar. Beri acungan jempol jika Anda ingin melanjutkan topik ini dan subscribe ke channel saya jika Anda belum melakukannya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa teman-teman.